Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah seorang yang cerdas, penuh semangat, dan rajin membantu orang lain. Namun, meski dikenal sebagai pemuda yang pintar, Raka seringkali merasa cemas saat harus menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Saat dihadapkan pada tantangan yang sulit, ia sering merasa buntu dan bingung harus mulai dari mana. Suatu hari, desa yang menjadi tempat tinggal Raka mengalami musim kemarau yang panjang. Mata air dan sungai mulai mengering, dan persediaan air bersih semakin menipis. Warga desa menjadi khawatir, takut mereka akan kehabisan air untuk minum dan menyirami tanaman mereka. Dalam keadaan seperti ini, Raka merasa terpanggil untuk membantu desanya. Tetapi ia bingung dari mana ia bisa mulai. Setelah berpikir panjang, Raka akhirnya memutuskan untuk menemui Pawirya, seorang lelaki tua bijaksana yang dikenal sebagai sumber pengetahuan di desa itu. Pawirya sudah tinggal di desa tersebut selama puluhan tahun, dan ia seringkali menjadi tempat bertanya bagi warga yang mengalami kesulitan. Dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk, Raka pun menemui Pawirya dan bercerita tentang keresahannya. "Pak, saya ingin membantu desa kita mengatasi kekeringan ini. Tapi, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang bisa saya lakukan?" Pawirya mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum bijaksana. Alih-alih memberikan solusi langsung, Pawirya berkata, "Raka, pergilah ke pinggir sungai kering di dekat desa. Duduklah di sana, perhatikan sekelilingmu, dan jangan pulang sampai kau menemukan jawabannya sendiri." Meskipun agak bingung dengan nasihat itu, Raka merasa bahwa Pawirya pasti memiliki alasan. Ia pun mengikuti saran tersebut dan berjalan menuju sungai yang kering itu. Di sana, ia duduk di atas tanah yang mulai retak-retak karena kekeringan. Matahari terik menyengat tubuhnya, dan suasana sepi di sekitar membuatnya merasa semakin gundah. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa duduk di tepi sungai kering akan membantunya menemukan solusi. Namun, Raka terus bertahan di sana, seperti yang diminta oleh Pawirya. Ia melihat-lihat ke sekelilingnya dengan seksama, mencoba memahami situasi di depannya. Setelah beberapa lama, ia mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini ia tidak sadari. Di antara retakan tanah di dasar sungai yang kering itu, terdapat alur-alur kecil yang menunjukkan bekas aliran air. Raka merenung sejenak. Apa yang terjadi jika hujan turun? Apakah aliran air ini akan kembali? Saat itulah sebuah ide muncul dari benak Raka. Ia berpikir, bagaimana jika kita membuat bendungan kecil di sini? Ketika hujan datang, air tidak akan langsung mengalir pergi, melainkan akan tertahan dalam bendungan dan bisa menjadi cadangan bagi desa. Ia merasa gembira dengan ide tersebut, merasa bahwa ia akhirnya menemukan cara untuk membantu desanya. Tanpa menunda lagi, Raka kembali ke desa dan mengumpulkan para warga untuk menceritakan rencananya. Awalnya, beberapa warga ragu, tapi setelah mendengar penjelasan Raka tentang bendungan yang bisa menahan air hujan, mereka pun setuju untuk mencoba. Mereka bekerja sama membangun bendungan sederhana di sungai itu. Setelah beberapa hari bekerja keras, akhirnya bendungan kecil mereka selesai. Beberapa minggu kemudian, hujan turun dengan derasnya, dan air mulai mengalir di sungai yang kering itu. Kali ini berkat bendungan yang mereka buat, air tidak mengalir habis begitu saja, melainkan tertampung. Warga desa merasa sangat bersyukur, dan mereka tak lagi khawatir kehabisan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak saat itu, Raka belajar pelajaran berharga. Solusi seringkali ada di sekitar kita, hanya saja kita perlu bersabar dan membuka mata untuk menemukannya. Ia menyadari bahwa saat menghadapi masalah, terkadang kita harus mengamati lingkungan sekitar dengan lebih teliti dan berpikir kreatif. Dari situ, Raka menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi masalah yang muncul di masa depan. Ia mengajarkan kepada banyak orang bahwa setiap tantangan seberat apapun bisa diselesaikan jika kita tetap mau berusaha dan bersikap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru.